Oke, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan saya, Bu Andini. Oke, kita akan belajar hari ini tentang pelajaran matematika, yaitu tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah, atau kita biasa kenal dengan soal cerita tentang operasi hitung campuran bilangan. Nah, perlu diketahui bahwa dalam mengerjakan soal cerita dan soal hitung campur bilangan cacah itu agak sedikit berbeda. Perbedaannya di mana? Masih sama, yaitu dalam urutan pengerjaan. Nah, kalau operasi hitung campuran biasa, kita langsung tahu mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu pertama tanda kurung, setelah itu baru pembagian atau perkalian, baru penjumlahan atau pengurangan. Tapi soal cerita agak sedikit berbeda. Yang pertama kita harus perhatikan adalah urutan cerita atau peristiwanya. Nah, ini nanti urutan ini akan menjadi penentu bagi letak tanda kurungnya di mana. Baru setelah itu seperti mengerjakan hitung campur biasa. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Santi membeli 8 pak pensil. Sinta membeli 4 pak pensil. Setiap pak berisi 20 buah pensil. Pensil-pensil tersebut akan dibagikan kepada 24 orang temannya di kelas sama banyak. Nah, pertanyaannya berapa pensil yang akan diterima oleh setiap temannya? Ketentuan dalam mengerjakan soal cerita itu yang pertama, kalian harus menuliskan kalimat matematikanya. Kalimat matematika itu kalimat yang melibatkan operasi hitung, tanda kurung, perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan. Nanti kita akan lihat kalimat matematika itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah kalian tulis caranya. Ingat, urutan peristiwanya menjadi penentu hasilnya nanti. Lalu jangan lupa tulislah juga kalimat jadinya. Oke, langsung kita bahas yang pertama. Nah, dalam soal Santi dan Sinta tadi, kalimat matematikanya demikian. Dalam tanda kurung 8 tambah 4, tutup kurung kali 20 dibagi 24. Inilah yang disebut dengan kalimat matematika. Tanda kurung menjadi penentu. Pertama, tadi Santi memiliki 8 pak pensil dan Sinta 4 pak pensil. Ini harus dijumlahkan terlebih dahulu. Lalu, setiap pak pensil itu berisi 20. Lalu kita kalikan 20 dan dibagi kepada 24 temannya. Kita bagi 24. Nah, lalu setelah menuliskan kalimat matematika, kalian tuliskan caranya. 8 tambah 4 kali 20 bagi 24. Berhubung tanda kurungnya 8 tambah 4, kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu 12 hasilnya. Lalu kali 20 bagi 24. 12 kali 20 menghasilkan 240. Dibagi 24 hasilnya 10. Jadi, nah ini kalimat jadinya. Pensil yang akan diterima setiap teman Sinta dan Santi adalah 10 buah. Kalimat jadi ini diperoleh dari kalimat pertanyaan dari soal tadi. Oke, lalu kita bahas bagaimana kalau tidak memperhatikan urutan ceritanya. Bagaimana jika tidak memperhatikan urutan ceritanya? Nah, kalau tidak memperhatikan urutan ceritanya, maka kalimat matematikanya tanpa tanda kurung. 8 tambah 4 kali 20 dibagi 24. Dan cara mengerjakannya adalah 8 tambah 80, karena penjumlahan dan perkalian yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Jadi 4 kali 20 adalah 80. Lalu 8 tambah 80 dibagi 24. Berikutnya adalah pembagian, karena operasinya adalah penjumlahan dan pembagian. 80 dibagi 24 menghasilkan 3,33 seterusnya. Dan menghasilkan 11,33.
Lalu jadinya pensil yang akan diterima setiap teman Sinta dan Sandi adalah 11,33, dan itu agak mustahil karena pensilnya harus dibelah karena ada komanya 11,33. Nah, ini jika tidak memperhatikan urutan cerita, maka akan diperoleh jawaban yang berbeda. Dengan tadi 10, ini 11,33. Maka urutan cerita dalam soal cerita itu sangat penting. Oke anak-anak, kita mungkin kalian mendapat sedikit gambaran. Kita menuju ke contoh soal kedua. Nah, di contoh soal kedua, Ibu akan bacakan lagi. Pak Hadi mempunyai 2 peternakan ayam. Setiap peternakan berisi 50 ekor ayam. Dari semua ayam Pak Hadi, ini dari semua ayam Pak Hadi, jadi dari 2 peternakan ini ternyata terdapat 20 ayam jantan dan sisanya betina, lainnya betina. Lalu pada suatu saat semua ayam betina itu bertelur masing-masing 2 butir. Semua telur itu nantinya akan diletakkan ke dalam 16 wadah sama banyak. Lalu pertanyaannya, berapa telur di dalam setiap wadah? Kita bahas langsung. Sebelumnya jangan lupa ketentuannya, yaitu menulis kalimat matematika, cara, dan juga kalimat jadi. Kita bahas dulu kalimat matematika. Nah, ini ada 2 tanda kurung karena ada 2 pengerjaan yang disusun harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. Jadi dikalikan dulu, lalu dikurangkan, baru dikalikan, lalu dibagi. Oke, kita kerjakan. Yang pertama adalah tanda kurung yang di dalam ini dulu. Jadi 2 kali 50 dulu. Sebenarnya tanda kurungnya 1 tidak masalah karena operasi matematikanya itu perkalian dan pengurangan. Jadi kita kalikan dulu, 2 kali 50 itu 100, lalu dikurangi. Ini 2 peternakan tadi ya, 2 peternakan, setiap peternakan terdapat 50 ayam, jadi ada 100 ayam. Lalu dikurangi 20 jantan. Nah, hasilnya adalah ayam betina, 80 ayam betina. Ayam betina itu bertelur masing-masing 2. Lalu telurnya itu akan ditempatkan di 16 wadah. Jadi 80 kali 2 hasilnya 160 dibagi 16. Menghasilkan 10. Nah, kalimat jadinya, jadi telur di dalam setiap wadah ada 10 butir. Lalu bagaimana kalau tidak memperhatikan urutan ceritanya? Nah, kalimat matematikanya tanpa tanda kurung, maka akan menjadi seperti ini. Kita langsung coba kerjakan. 2 kali 50 kurangi 20 kali 2 dibagi 16. Jadi yang dikerjakan perkaliannya dulu karena berada di sebelah kiri, 100. Lalu dikurangi. Nah, ini pengurangan dan perkalian, dan pembagian, maka dikerjakan dulu perkaliannya dulu. 20 kali 2 40 dibagi 16. Nah, dari 100 kurangi 40 dibagi 16 kita kerjakan pembagiannya dulu. Karena pengurangan dan pembagian kita kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. 40 dibagi 16 hasilnya adalah 2,5. Jadi 100 kurangi 2,5 itu menghasilkan 97,5. Jadi, di kalimat jadinya, telur dalam setiap wadah ada 97,5 butir. Hasilnya akan jauh berbeda dari pengerjaan yang pertama tadi dengan memperhatikan urutan cerita. Nah, maka sekali lagi Ibu ingatkan bahwa urutan cerita dalam soal cerita itu sangat penting. Demikian anak-anak video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan kalian bisa melanjutkan dengan tugas selanjutnya.
Terima kasih, sampai jumpa.